Kalau siap dengar cerita, mana tuh anak-anak Tuhan, duduk manis. Pegang itu senjata anak Tuhan. Siapa yang bawa senjata anak Tuhan? Nah, torang buka, torang cerita di pagi hari ini terdapat di dalam kitab Lukas 23 ayat 33 hingga yang ke-43. Lukas 23 ayat 33 hingga yang ke-43. Sudah apa semua? Lukas 23 besar. Buka di kitab Lukas Lukas 23 DP 23 besar, angka besar. Baru ayat 33 angka kecil. Cari ayat angka kecil 33 sampai dengan 43. Sudah apa semua? Kalau dapat, taruh tanda, torang mau berdoa dulu. Mana sikap doa? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang selalu mencintai anak-anak. Tuhan, di pagi hari ini kami sebagai anak-anak-Mu sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sekarang di pagi ini kami rindu lagi untuk membaca, mendengarkan cerita firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau kuasai hati dan pikiran anak-anak ini dan kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami, boleh mengerti tentang firman-Mu. Karena firman-Mu yang menuntun kami semua menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Engkau. Kuasai kami semua Tuhan. Dan bagi seorang guru sekolah minggu yang akan menceritakannya, biarlah Engkau yang beri dia kemampuan, kekuatan, serta hikmat daripada Roh Kudus-Mu, supaya boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak daripada-Mu saja. Ampuni akan salah dan dosa kami Tuhan, supaya kami layak ada di sekitaran kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, torang baca, torang pembacaan minggu ini, yaitu Lukas 23 ayat 33 hingga yang ke-43. Kita baca sama-sama tapi nyandak baku rebel. Kita mulai. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang dari sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah Raja Yahudi." Inilah raja orang Yahudi, seorang dari penjahat yang digantung
itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, adik-adik, orang bercerita di pagi hari ini tentang Yesus disalibkan. Nah, adik-adik, pada suatu ketika pagi-pagi, siapa ini orang ramai sekali. Dorang berbondong-bondong, ada barang dorang dah lia. Dorang baku senggol, ada lia-lia. Kong, dorang bilang, "Aduh, apa kan dorang lia-lia?" Adik-adik tahu apa yang dorang lia? Sama dengan torang kalau di sini, biasanya kalau hari Paskah sebelum pandemi, torang ada apa? Pawai, Kang. Adik-adik suka uni pawai? Orang-orang pada waktu itu dorang sibuk bauni. Aduh, apa Kang ini? Nah, adik-adik, ternyata dorang kote ada bauni, ada kasiang ini seorang bapak, ada pikul-pikul kayu. Itu kayu berat sekali. Nah, adik-adik tahu siapa tuh bapak? Siapa itu bapak ada pikul kayu? Tuhan Yesus. Dia kasih suka gompo-gompo, ada pikul-pikul itu kayu barat. Sementara pikul-pikul kayu, adik-adik tahu? Ya gak dapat cambok lagi. Sini siapa mama dan papa di rumah jaga cambok? Lantaran apa? Papa, mama dan pukul. Lantaran adik-adik melakukan kesalahan. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan. Dia pikul-pikul kasih itu kayu berat. Serta gompo-gompo sedikit semua jatuh. Nah, pada saat itulah ini prajurit-prajurit dorang skop lagi. Cepat. Dorang skop-skop begitu Pak Tuhan Yesus. Cepat bajalang. Sementara bajalang dorang cambok. Bayangkan dorang cambok, Tuhan Yesus pekuli tak iko. Badara-badara kasihan Tuhan Yesus badang. Tetapi Tuhan Yesusnya tidak marah pada orang. Tuhan Yesus tetap pikul itu kayu salib. Orang bawa Pak Tuhan Yesus di Bukit Tengkorak. Bukit Tengkorak DP nama apa kote? Golgota, pinter given. DP nama Bukit Golgota. Itu Bukit Golgota, adik-adik tahu, itu tanpa dorang jaga pakai waktu itu adalah untuk menghukum orang yang so terlalu banyak DP salah. So boleh diampuni DP kesalahan. Jadi dorang hukum situ semacam hukuman mati. Jadi pada waktu itu dorang bawa Pak Tuhan Yesus ke Bukit Tengkorak dengan ada 2 orang waktu itu dihukum bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sampai di Bukit Tengkorak, dorang lapas Tuhan Yesus pe baju. Bayangkan adik-adik, Tuhan Yesus pe baju tercabik-cabik DP badan. Dorang lapas Tuhan Yesus pe baju. Dorang bikin apa Tuhan Yesus pe baju? Dorang bikin sama dengan undian. Siapa sini adik-adik suka jaga bermain undian? Suka jaga bermain apa tuh? Biasanya di warung-warung ada apa? Itu jaga tertulis sum. Ada sini jaga babli? Jaga ada apa sum? Toh biasanya begitu Kang. Atau dorang bilang cabu-cabu. Seperti itu Tuhan Yesus pe baju. Dorang undi begitu. Adik bayangkan Tuhan Yesus pe baju. Dorang bikin undi kong. Tuhan Yesus pe kepala dorang rangkai itu besi. Adik-adik tahu tuh pagar besi? Tahu?
Dari itu dorang kawa, dorang rangkai bikin mahkota, kon dorang taruh ke Tuhan Yesus pe kepala. Dorang bukan taruh begitu, dorang taruh kon dorang tindis lagi. Badara Tuhan Yesus pe kepala. Nah, setelah itu dorangnya puas, dorang kasih salib pak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pe tangan kaki dorang apa? Dorang paku. Tuhan Yesus dah marah? Nyanda. Cuma Tuhan Yesus bataria. Toh, adik-adik pernah bauni DP film? Tuhan Yesus dah bataria. Pada saat Tuhan Yesus disalibkan, pas dorang salib serta di atas kayu salib, Tuhan Yesus lihat DP orang-orang. Bayangkan dorang so siksa pa dia, dorang so pukul pa dia. Malah di atas kayu salib dia berdoa, Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan masih kasih tunjuk DP kasih pa orang-orang. Padahal dorang so bikin siksa pa Tuhan Yesus. So kasih salah pa Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan yang tidak pernah balas. Tuhan tetap sayang. Malah Tuhan masih kasih tunjuk. Malah dia doakan tuh orang-orang yang so bikin siksa pa dia. So yang sakiti pa dia. Nah adik-adik. Dari cerita ini torang diingatkan Tuhan. Torang sebagai anak-anak Tuhan. Torang harus mempunyai apa? Kasih terhadap sesama. Jangan pernah torang kalau mau bikin salah pa orang. Kalau torang bikin salah pa orang berarti torang bikin salah pa siapa? Pa Tuhan. Torang bikin sakit hati pa Tuhan. Torang sakiti Tuhan pe hati. Tuhan so rela DP diri, DP badan untuk formo pukul for torang pe dosa. Adik-adik bayangkan setiap pukulan datang pa Tuhan Yesus, adik bayangkan dosa apa yang adik perbuat. Coba adik renung pelan-pelan. Setiap adik mengingat pukulan masuk pada Tuhan Yesus, adik-adik ingat dosa apa yang adik perbuat. Apakah adik ingin seperti begitu terus akan memukul Tuhan Yesus? Tuhan kasih ingat pa torang, jangan torang menjadi seperti orang-orang yang menonton pada waktu itu. Yang cuma ada lihat-lihat pa Tuhan Yesus. Yang cuma ada cibir-cibir pa Tuhan Yesus. Jangan torang menjadi seperti anak-anak seperti itu. Tapi torang, mari torang bersyukur. Karena torang pe diri so ditebus oleh Tuhan. Torang pe kesalahan sudah ditebus oleh Tuhan. Melalui penyalipan Tuhan di kayu salib. Kalau torang bikin sakit hati marah-marah pa mama, toh malawang pa mama dan papa, bakalai dengan tamang, baca ceritanya anak betul tentang teman, itu adalah apa? Dosa. Itu dosa itu menyakiti hati Tuhan enggak? Menyakiti hati Tuhan. Jadi torang sebagai anak-anak Tuhan, apalagi torang dalam minggu secara yang kelima, tidak lama torang merayakan apa? Hari kematian. Baru dari kematian apa? Apa adik-adik? Kebangkitan yang disebut apa? Paskah. Jadi dalam torang memperingati hari penderitaan Tuhan Yesus atau minggu sengsara yang kelima, mari torang hayati torang pe perbuatan, torang introspeksi torang pe diri. Apakah torang akan berbuat terus seperti itu untuk menyakiti hati Tuhan atau nyanda? Torang harus punya komitmen. Sebagai anak-anak Tuhan harus punya komitmen yang kuat. Bahwa torang akan berubah untuk kemuliaan nama Tuhan. Torang akan berubah untuk nama Tuhan. Untuk menjadi saksi Tuhan. Torang harus rubah torang pe karakter hidup. Torang harus mempunyai anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Mempunyai apa? Hati yang penuh kasih sama dan Tuhan dah kasih tunjung.
Walaupun dorang so cambok-cambok pa dia, walaupun dorang so luda, dorang so pukul, tapi dia nyandak balas. Inci kasih contoh. Kalau torang bikin salah di rumah, papa dan mama marah ndak? Dapat pukul ndak? Dapat pukul. Karena torang salah. Tapi torang pe Tuhan Yesus nyandak salah. Tapi dia rela, dia kasih DP diri untuk dipukul for torang, untuk selamatkan torang supaya torang nyandak menjadi anak-anak yang penuh dengan dosa, menjadi anak-anak yang nakal. Jadi mari torang hargai penderitaan Tuhan, torang jadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang suka mengasihi. Anak-anak yang suka apa? Mempunyai apa? Pengampunan. Adik-adik tahu toh? Dorang sobek yang begitu akhir, tapi Tuhan cuma ada doakan pada orang. Tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, dalam ayat ini diingatkan torang sebagai anak-anak Tuhan. Kalau torang ada orang bikin salah, kalau torang anak-anak ada orang bikin sakit hati pa torang, jangan torang balas. Malah tuh orang yang bikin sakit hati pa torang, torang datang pa Tuhan. Torang minta ampun pa Tuhan. Tuhan, ampuni kita petamang, karena dia tahu apa yang dia bikin. Tapi Tuhan bukakan hatinya untuk dia boleh berubah menjadi anak yang baik. Kalau ada orang kasih sakit hati pa torang, jangan torang pernah balas, tapi torang malah mesti torang doakan supaya torang menjadi anak-anak Tuhan. Nah, kalau anak-anak yang pamalas datang di sekolah minggu, pamalas berdoa, pamalas baca firman Tuhan, so pamalawang pamama, itu semua ada apa? Dosa. Jadi torang kasih tinggal semua. Torang berkomitmen bahwa kita menjadi anak rajin, bahwa kita menjadi anak yang suka berdoa, menjadi anak suka baca firman, anak suka mengasihi terhadap sesama dan mengampuni terhadap sesama. Jangan torang marah-marah pa orang. Kalau torang punya sifat amarah, torang pe hidupnya tidak tenang. Kalau torang punya sifat marah, Inci kasih contoh. Kalau Inci mau marah pa Inci petamang satu, tiap mau baku dapa, Inci selalu ada sifat marah, selalu kurang baku dapa le. Itu dosa, itu iblis mulai menggoda. Napa dia sana? Sudah cukup berteman dengan dia, napa dia sana? Iblis mulai goda pa torang. Tapi kalau torang mempunyai sifat mengampuni terhadap sesama, sifat yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan firman Tuhan, torang yang akan terpengaruh dengan itu iblis dan buju-buju. Torang tetap berjalan di jalan Tuhan, karena torang ingat Tuhan so begitu baik pa torang, Tuhan begitu sayang pa torang. Walaupun dalam penderitaannya dia tidak pernah kasih tinggal pa torang, dia tetap mendoakan torang, dia tetap rangkul pa torang. Jadi mari torang balas. Kalau orang mau balas kejahatan, jangan pernah balas, tapi torang balas kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada orang so marah-marah pa torang, senyum saja, smile orang bilang, tatawa jo, senyum. Jangan talebela tatawa orang bilang, torang so setengah. Tapi kalau ada orang marah, torang balas dengan senyum. Karena senyum adalah melegakan torang pe hati. Dan torang berdoa pa Tuhan, kasih lampang torang pe hati untuk torang mau kasih pengampunan pa orang. Nah, adik-adik, mari torang menjadi anak-anak yang boleh menjadi saksi bagi Tuhan di tengah-tengah torang pe kehidupan. Menjadi saksi, torang boleh menjadi saksi tengah-tengah kehidupan torang pe keluarga, di tengah-tengah mama dengan papa, di tengah-tengah kakak dan adik, di tengah-tengah oma dan opa.
Kalau mama dan papa mulai kendor, semulanya jaga pergi gereja atau senyak pergi ibadah, tapi adik melihat adik-adik begitu giat, begitu semangat dalam beribadah, papa dan mama pasti akan malu. Aduh, kasihan. Kita pe anak pe rajin pi ibadah, masa kita sebagai orang tuanya anda? Pasti mama dan papa mau ikut adik-adik pe sifat seperti itu. Berarti adik-adik so jadi saksi. So boleh membawa mama dan papa apa? Ke gereja atau di sekolah. Ada tamang-tamang yang bakalai. Tapi adik-adik bilang, jangan bakalai. Torang anak-anak Tuhan, nih boleh bakalai. Mesti baku sayang. Karena apa? Tuhan seselamatkan pada orang. Begitu juga orang mesti sayang pada orang. Adik-adik apa yang kata-kata adik-adik yang bilang Pak Tamang langsung bilang, oh iyo Kang. Berarti adik-adik juga sudah menjadi saksi bagi teman-teman. Nah, mari dalam cerita ini torang menghayati bagaimana Tuhan Yesus pesayang pada orang. Kalau adik-adik tervokasi dengan iblis sobuju, adik langsung ingat, aduh, kita mau bikin ini kok berarti mau bikin sakit hati Pak Tuhan. Mari torang rubah torang pe sifat menjadi anak-anak yang selalu apa? Yang nyandak bikin sakit hati Pak Tuhan. Yang selalu datang Pak Tuhan melalui apa? Doa. Karena Tuhan selalu ada Pak torang bersama-sama dengan torang di dalam hati Pak torang. Tuhan ingin anak-anak untuk selalu setia kepadanya. Tuhan ingin anak-anak menjadi anak-anak terang Tuhan. Menjadi anak-anak yang boleh membanggakan nama Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, begitu sayang Pak torang, Pak Inci, Pak adik-adik, Pak mama dan papa maupun opa dan oma dan tanta-tanta atau orang yang ada di sekitar torang. Karena itu marilah mulai sekarang torang berkomitmen menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang selalu membanggakan nama Tuhan. Anak-anak yang nyandak pernah mau bikin salah, mau bikin sakit hati Pak Tuhan. Dengan torang rubah torang sifat karakter hidup. Janganlah jadi torang menjadi anak-anak untuk selalu menjadi anak-anak yang selalu menyakiti hati Tuhan. Tapi marilah torang belajar untuk menjadi anak-adah kebanggaan Tuhan, menjadi anak-anak terang Tuhan, menjadi saksi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan torang. Tuhan itu hebat dalam torang pe kehidupan. Karena itu mari torang rubah torang pe hidup. Sekian Inci pe cerita. Sana sikap doa. Anak-anak Tuhan yang manis, sikap doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami maupun tengah-tengah kehidupan anak-anak. Tuhan, terima kasih banyak karena Engkau sudah menyertai kami sehingga kami boleh beribadah kepadamu di pagi hari ini. Boleh memuji Engkau, teristimewa boleh membaca dan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, biarlah cerita firman-Mu yang sudah dipendengarkan tadi boleh tertinggal, tertanam dalam hati dan pikiran anak-anak ini dan menjadikan mereka anak-anak yang kuat imannya, anak-anak yang selalu percaya, yang selalu setia dan selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Biarlah melalui cerita ini anak-anak ini semakin hari semakin kuat iman mereka, boleh menjadi terang-Mu, boleh menjadi saksi-Mu, dan di kemudian hari mereka boleh menjadi pondasi yang kuat untuk kemuliaan-Mu, untuk gereja-Mu yang akan datang. Berkatilah terus anak-anak ini Tuhan, dari masa kecil mereka, dari masa kanak-kanak mereka. Biarlah Engkau terus memberikan mereka rasa gembira, rasa senang, rasa sukacita,
dan rasa senang setiap waktu mereka. Biarlah mereka terus Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan, serta hikmat, kecerdasan, dan kepintaran. Biarlah mereka bertumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang kuat imannya, anak yang cerdas dan pintar, anak yang taat dan takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga bagi kehidupan orang tua daripada anak-anak ini, dalam membimbing, menjaga, dan memelihara mereka. Biarlah Engkau memberikan mereka kesabaran, kesehatan, dan kekuatan, supaya mereka mampu mengajar, membimbing, dan mendidik anak-anak ini hanya sesuai kehendak daripada-Mu saja. Berkati segala rencana dan harapan daripada orang tua, daripada anak-anak ini. Biarlah semuanya itu terjadi hanya sesuai kehendak daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi kami sebagai guru-guru sekolah minggu, dari kolom 1 sampai kolom ke-28. Biarlah Engkau memberi kami semua motivasi, memberi kami semua semangat, memberi kami semua kesehatan dan kekuatan serta hikmat, supaya kami mampu menjalankan semua tanggung jawab kami ini dengan baik, dan kami mampu membawa jiwa anak-anak ini ke jalan keselamatan-Mu, mampu membawa jiwa anak-anak ini menjadi saksi-Mu, menjadi pondasi-Mu yang kuat di tengah-tengah dunia ini Tuhan, menjadi gereja-Mu yang kuat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Berikanlah kami semangat, berikanlah kami kemampuan, teristimewa berikanlah kami hati sebagai seorang hamba yang mau taat dan setia setiap panggilan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya kepadamu kami bermohon dan meminta. Biarlah semuanya ini terjadi sesuai kehendak-Mu. Bapa, segala program yang sudah kami jalani maupun akan kami jalani di dalam jemaat maupun anak-anak sekolah minggu Jemaat Sion, biarlah Engkau campur tangan, Engkau yang buka jalan, dan segala program itu bisa terlaksana hanya untuk kepujian dan kebesaran nama-Mu saja. Bapa kami dalam surga, kami juga mau berdoa syafaat bagi Ibu Penatua Komalasari Jaya dalam tugas dan tanggung jawabnya Tuhan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pekerja, maupun sebagai seorang pelayan-Mu. Tuhan, mari Engkau bersama-sama dengan dia. Engkau berikan dia kesehatan, Engkau berikan dia kekuatan dan kemampuan Tuhan, supaya dia mampu menjalani ini semua dengan penuh sukacita dan selalu mengandalkan Engkau. Dan biarlah ya Tuhan, daripadanya Tuhan, kami sebagai guru-guru sekolah minggu termotivasi untuk menjadi pelayan-Mu yang lebih setia dan lebih taat, karena dia yang selalu membimbing dan mengajar kami untuk menjadi seorang pelayan yang baik, yang benar di hadapan-Mu. Biarlah Engkau terus bersama-sama dengan Ibu Penatua Sarijaya dalam tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah Engkau juga mau bersama-sama dengan kehidupan anak-anaknya, kehidupan suaminya. Biar semuanya Engkau jaga dan Engkau pelihara. Campur tangan segala rencana, harapan, dan cita-cita mereka. Biarlah semuanya terjadi sesuai kehendak daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi pendeta kami yang bertugas pada hari ini Tuhan. Biar ya Tuhan Engkau memberkati pendeta Manopotiwo dalam tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah dia sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, maupun sebagai seorang opa. Tuhan, berikanlah dia kesehatan, kekuatan, kemampuan, serta hikmat daripada-Mu. Biarlah dia mampu jalani semuanya ini dengan baik, dengan benar, dan seturut dengan kehendak-Mu. Kehidupan keluarga, apa yang dia gumuli, apa yang dia rasakan, biarlah Engkau yang terlebih mengetahui. Engkau yang mencampur tangan, Engkau yang membuka jalan. Dan biarlah kehidupan keluarga Manopotiwo selalu dalam lindungan dan penyertaan-Mu, dan selalu Engkau jaga, Engkau pelihara mereka. Keluar masuknya dari kehidupan keluarga Bapak Pendeta Manopotiwo, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bapa kami dalam surga, tak lupa kami juga mau berdoa bagi anak-anak kami yang mungkin belum sempat hadir pada pagi hari ini, yang ada di gereja maupun di rayon. Engkau yang Maha tahu. Jika mereka dalam keadaan malas, mari Tuhan Engkau teguhkan iman mereka. Buatlah mereka menjadi rajin, menjadi anak yang giat untuk datang beribadah. Jika mereka dalam keadaan sakit,
Mari Engkau berkati makanan dan minuman serta obat yang mereka pakai. Biarlah semuanya itu boleh membawa kesembuhan dalam tubuh mereka. Dan pada minggu yang akan datang mereka boleh lagi bersama-sama dengan kami untuk memuji, memuliakan Engkau. Bapa kami dalam surga, begitu juga kami sebagai guru-guru sekolah minggu. Biarlah Engkau memberkati kami. Biarlah jika dalam keadaan sakit, bagi guru sekolah minggu yang dalam keadaan sakit, Kau jamah tubuh mereka. Biarlah mereka boleh mendapat kesembuhan yang hanya berasal daripadamu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya inilah doa syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa, dan pagi hari ini kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.